Chapter 276 Jenis pertempuran lainnya. Tidak ada bintang atau bulan di luar jendela, hanya gemericik mata air yang jernih dan kicauan burung yang sesekali terdengar. Di dalam ruangan, cahaya lilin berkedip-kedip saat pertempuran yang berbeda sedang berlangsung. Lepaskan. Kenapa kau menggigitku? Ye Fan berteriak. Sederet bekas gigi muncul di lengannya, hampir membuatnya jatuh dari tempat tidur karena rasa sakit. Rambut Qin Yao acak-acakan. Giginya yang berkilau bersinar terang saat dia berkata, "Aku menggigitmu." Pada saat ini, cahaya lilin berkedip-kedip saat keduanya bertukar pukulan di atas ranjang cendana merah. Teknik bergulat dan teknik bergulat terbalik digunakan berulang kali. Telapak tangan dan jari-jari mereka bertabrakan, menciptakan suara dentuman keras. Namun, keadaan mereka terlalu mempesona. Keduanya benar-benar telanjang, postur tubuh mereka mempesona. Tubuh mereka bersinar saat mereka bertarung dalam jarak dekat. Ada banyak bekas gigi yang dalam di lengan Ye Fan, membentuk sebuah barisan. Dia mundur sedikit untuk memberi jarak antara dirinya dan Qin Yao. Mata indah Qin Yao berkabut. Tubuhnya berkilau seolah-olah diukir dari batu giok yang hangat. Tubuhnya yang seputih salju dan montok berkedip-kedip dengan kilau yang memikat, menyerupai ular primadona. Pada saat ini, rambutnya menari-nari tertiup angin saat dia menyerang tanpa henti. Ye Fan dipaksa untuk menghadapi serangannya secara langsung. Ini bukan pertarungan hidup dan mati, tapi mereka tidak boleh terganggu. Jika tidak, kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan pihak lain menjatuhkan mereka. Ini adalah pertempuran yang setengah nyata, setengah palsu. Ini bisa berubah menjadi pertempuran yang sesungguhnya, atau bisa juga berakhir di sini. Namun, adegan ini agak terlalu erotis. Lagi pula, mereka berada di tempat tidur dan keduanya saling berhadapan. Hal ini terutama berlaku untuk Qin Yao. Tubuhnya yang lembut dan harum menyebabkan hati seseorang bergoyang. Sosoknya yang jahat berkilau dan mempesona. Lengan Qin Yao yang halus seperti batu giok halus, putih dan halus. Dia bergerak dengan anggun, terus-menerus menyikat bagian vital Ye Fan. Bayangan tertinggal di udara di atas tempat tidur cendana merah. Mereka seperti kilat putih atau peri yang menari di bawah sinar bulan. Meskipun mereka bertarung, ada keindahan tertentu di dalamnya. Ye Fan secara alami tidak ingin dikekang. Telapak tangan dan jari-jarinya seperti pedang besi, memblokir secara horizontal dan vertikal seperti dua kincir angin yang berputar. Keduanya bertukar pukulan dalam sekejap mata. Swoosh! Qin Yao membalikkan rambutnya, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Rambut hitamnya yang indah bergulung seperti air terjun. Ye Fan tidak bisa menghindar dan langsung terjerat. Kecantikan Qin, jangan paksa aku. Ye Fan meronta, tapi dia merasa belitan itu semakin kencang dan kencang. Dia berhenti melawan dan bergerak maju. Telinga merah muda tembus pandang itu muncul di samping bibirnya. Dia menggigitnya dengan ringan maupun berat, tidak melepaskannya apapun yang terjadi, membiarkan rambut itu melilit tubuhnya. Kamu, lepaskan. Qin Yao melambaikan tangannya, mencoba memotong meridian Ye Fan, ingin membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Indera roh Ye Fan agak tajam, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk memukulnya. Meskipun dia tidak mengangkat kepalanya, tangannya bergerak dengan cepat dan gesit seperti angin, bertabrakan dengan tangannya terus-menerus. Rambut hitam Qin Yao menari-nari tertiup angin, dan tubuhnya yang seperti batu giok bergoyang seperti ular. Kulitnya berkilauan dengan cahaya. Serangannya sangat kuat. Jika bukan karena tubuh suci orang-orang dahulu, Ye Fan mungkin tidak akan mampu menahan mereka. Bang! Ye Fan menggunakan teknik pertempuran suci. Meskipun itu bukan langkah yang fatal, masih sangat rumit untuk menggunakan trik-trik kecil untuk menampilkan rahasia ini. Setelah lebih dari 100 pertukaran, Ye Fan berhasil mengunci tangannya yang seperti batu giok, membuatnya sulit untuk melonggarkan cengkeramannya dan membuatnya tidak mungkin untuk menyerang lagi. Iya. Ye Fan mengerang teredam saat bahunya digigit lagi. Begitu dia mengeluarkan suara, dia secara alami melonggarkan mulutnya dan telinga yang berkilau itu dengan cepat menjauh. Jangan bilang kau ingin menggigit sepotong dagingku. Ye Fan mendengus. Qin Yao tidak menjawab. Giginya yang seperti batu giok berkilau saat dia menggigit bahunya dengan keras, menolak untuk melepaskannya. Pada saat yang sama, dia berjuang dengan tangannya, ingin melakukan serangan balik. Bang! Mengabaikan gigitan di bahunya, Ye Fan mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya, ingin membalikkan Qin Yao dan menekannya. Swoosh! Cahaya berkedip, dan tubuh lembut Qin Yao seperti ular air yang licin. Dia membebaskan diri dan meluncur dengan lincah ke samping. Ini adalah seni rahasia dari ras Yao. Bang!
Dia menyerang balik, tangannya mencengkeram pergelangan tangan Ye Fan dalam upaya untuk menyerang balik. 10 jari-jarinya yang transparan menyemburkan sinar cahaya yang melingkari pergelangan tangannya. Sinar cahaya itu seperti benang, masing-masing sangat padat. Mereka menyatu dan membentuk jaring cahaya yang mengikat lengan Ye Fan. Fisik Ye Fan sangat istimewa. Dia menyalurkan kekuatan sennya dan segera membebaskan lengannya. Dia bergerak maju untuk melawan Qin Yao. Bang, bang. Tangan Qin Yao yang seperti batu giok menari-nari seperti kupu-kupu. Mereka melakukan kontak dengan telapak tangan dan jari-jari Ye Fan dan mengeluarkan suara teredam. Pada awalnya, keduanya menggunakan semua jenis seni rahasia untuk bertarung di ruang sempit ini. Namun, ruang di tempat tidur cendana merah terbatas. Segera, mereka terjebak bersama, tubuh mereka terjerat. Pertarungan ini benar-benar berubah rasanya. Kamu. Tubuh Qin Yao berwarna merah muda seolah-olah awan menutupi tubuhnya. Sekarang, pertarungan ini telah berubah menjadi metode lain. Rambut Qin Yao acak-acakan. Tubuhnya yang ramping seperti diukir dari kristal merah muda. Dia bergerak seperti pohon willow. Kamu mengambil keuntungan dariku hari ini. Qin Yao mengertakkan gigi. Tangannya yang seperti batu giok bergerak dan menyerang Ye Fan di atasnya. Ye Fan membalas dengan tangan. Hubungan antara keduanya sangat aneh. Mereka bertengkar dalam keadaan intim. Mereka tidak terlihat seperti pasangan yang sedang bergairah. Bang! Telapak tangan dan jari-jari mereka bertabrakan. Tubuh mereka bergetar hebat. Namun, semuanya terus berlanjut. Kamu benar-benar binatang buas. Qin Yao mengertakkan gigi dan mengutuk. Itu lebih baik daripada menjadi lebih buruk dari binatang buas. Ye Fan menggunakan telapak tangannya yang kuat untuk memblokir jari-jari Qin Yao yang seperti batu giok yang mengarah ke dadanya. Rambut Qin Yao menari-nari tertiup angin. Seluruh tubuhnya berwarna merah muda. Dia sedikit marah dan menyerang lagi. Tolong, Qin yang cantik, seperti apa penampilan kita sekarang? Situasi seperti apa yang kita hadapi? Namun Anda terus merusak suasana dan berkelahi dengan saya. Keduanya bertarung dari awal hingga akhir. Tidak diketahui berapa banyak waktu yang telah berlalu sebelum ruangan itu akhirnya menjadi tenang. Binatang. Qin Yao mengatupkan giginya dengan erat. Setidaknya aku tidak dimarahi karena lebih buruk dari binatang buas. Mata Ye Fan jernih saat dia melihat tubuh lembut itu. Paruh kedua malam itu sangat sunyi. Hanya suara mata air di hutan pinus yang bisa terdengar, memberikan perasaan tenang dan damai. Swoosh. Tanpa suara, sesosok bayangan muncul di dalam ruangan. Cahaya lilin berkedip-kedip, menyinari wajahnya yang cantik. Wajahnya seperti batu giok. Pakaian putihnya menari-nari tertiup angin, membentuk tubuh indahnya. Rambut hitamnya tergerai hingga ke pinggang. Wajahnya yang sempurna tanpa celah. Kalian. Qin Yao menunduk, merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia dikirim untuk mengawasi Ye Fan, tapi dia tidak menyangka semuanya berkembang sampai saat ini. Ye Fan juga sedikit malu pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan menjawab dengan tenang, kami sedang membicarakan impian kami. Qin Yao memiliki keinginan untuk menggigitnya. Dia menyambar selimut dari Ye Fan dan menutupi tubuhnya. Dia berkata dengan penuh kebencian, aku belum selesai denganmu. Yan Ruyu buru-buru menutup matanya dan berbalik. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang dalam sekejap mata. Ye Fan buru-buru menutupi tubuhnya yang kuat dengan pakaiannya dan berkata, baiklah, aku juga berharap ini belum berakhir. Kamu mengambil keuntungan dariku dan masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Qin Yao menyerang lagi. Peng, peng. Pertarungan antara keduanya dimulai lagi. Kali ini, jauh lebih sengit. Pada akhirnya, Qin Yao tidak tahan lagi. Dia turun dari tempat tidur, mengemasi pakaiannya, dan berbalik untuk pergi. Besok, sang putri akan membunuhmu. Aku tidak pergi ke aula abadi, jadi dia tidak punya alasan untuk menyerang. Sedangkan untuk kita, dia sudah melihatnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya juga menjelaskan bahwa kami berbicara tentang mimpi kami. Kamu terlalu banyak bajingan. Qin Yao berbalik dengan marah. Lengan teratainya bergerak ringan, melepaskan cahaya berkilauan, menyerang ke arah Ye Fan. Ye Fan secara pasif bertahan. Di alam rahasia Istana Suci Zi, hampir tidak ada yang bisa menekannya dalam pertarungan jarak dekat. Pada akhirnya, Qin Yao tidak keluar dari kamarnya malam itu. Hanya ketika langit cerah, sebuah suara keras datang dari istana di hutan pinus. Binatang buas. Qin Yao berbalik dan pergi. Dia menghancurkan seluruh istana dengan telapak tangan, dan Ye Fan terkubur di dalamnya. Di kejauhan, Kaisar Hitam kebingungan dan jengkel.
Dia berteriak kesakitan dan merangkak keluar dari tumpukan puing-puing. Dia mengangkat ekornya yang botak dan melompat tinggi-tinggi sambil mengumpat. Sialan, siapa yang disinggung oleh kaisar ini? Bahkan ketika saya sedang tidur, saya dihancurkan hitam dan biru, terkubur hidup-hidup oleh istana yang runtuh. Wajah anjing itu panjang, dan wajahnya hitam. Dia melihat sekeliling mencari seseorang. Setelah sekian lama, Ye Fan terbatuk-batuk dan keluar dari reruntuhan yang dipenuhi asap dan debu. Sialan. Anak nakal, hal mengerikan macam apa yang telah kamu lakukan untuk membuat permaisuri ini menderita? Tadi malam, dia mabuk, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Tentu saja itu adalah gempa bumi. Apa kau tidak melihat bahwa aku dikubur hidup-hidup? Ye Fan berkata saat dia datang ke sungai untuk membasuh tubuhnya. Omong kosong. Gempa bumi keluargamu hanya mengguncang gunung ini. Bukankah istana-istana di gunung lain semuanya baik-baik saja? Kata anjing hitam besar itu dengan wajah gelap. Kamu benar. Ini adalah gempa bumi yang unik bagi keluargaku. Tu Fei tidak kembali ke gunung sampai matahari tinggi di langit. Melihat istana-istana yang runtuh di hutan pinus, dia tercengang. Apa yang terjadi? Apakah Anda berkelahi dengan seseorang di sini? Saya berkelahi dengan seseorang dan secara tidak sengaja meruntuhkan tempat ini, jawab Ye Fan. Tu Fei memasang wajah aneh saat dia melihat ke belakang Ye Fan. Apakah dia di sini untuk bertukar petunjuk dengan Perikin? Aku bertengkar dengannya dan secara tidak sengaja meruntuhkan tempat ini, jawab Ye Fan linglung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Suara Qin Yao muncul. Dia mengenakan pakaian putih. Turun dari langit, gaunnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang mempesona. Tubuh iblisnya ramping dan anggun. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ye Fan bergegas menjelaskan. Tu Fei menunjukkan mulut besarnya lagi. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bertengkar dengan Peri Qin Yao di sini sepanjang malam? Sialan. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak meninjunya. Kalian lanjutkan pertarungan kalian. Aku tidak akan mengganggu kalian. Tu Fei menendang anjing hitam besar itu, berbalik, dan melarikan diri. Sialan. Go. Anjing hitam besar itu mengejarnya dengan marah. Sosok Qin Yao yang menggairahkan dan memikat bergetar karena marah. Kemudian, dia mengayunkan tubuhnya dan berjalan mendekat. Dia berkata dengan genit, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? N. Chapter 277 The Night's Trouble. Sosok Qin Yao bisa dikatakan menggetarkan jiwa. Tubuhnya yang indah montok di semua tempat yang tepat, seolah-olah dia adalah kecantikan yang dipahat dengan cermat oleh langit. Dia berjalan dengan anggun, seperti pohon willow yang bergoyang lembut tertiup angin. Senyumnya mempesona. Rambutnya hitam dan berkilau. Kulitnya seputih batu giok, halus dan lembut. Matanya sangat mempesona. Bibir merahnya sangat seksi sehingga dia bisa memikat semua makhluk hidup. Namun, Ye Fan merasa ada yang tidak beres. Dia merasakan aura pembunuh. Dia bergegas menjelaskan, jangan dengarkan dia. Dia bermulut besar. Tu Fei dikejar oleh anjing hitam. Dia telah berlari jauh, tetapi dia masih mencoba menjelaskan. Kamu sendiri yang mengatakannya. Ye Fan sangat marah. Tu Fei, kamu pantas dipukuli. Kamu pantas dikejar dan digigit anjing. Mengapa saya pantas dipukuli? Saya mengatakan yang sebenarnya, sanggah Tu Fei. Sialan. Nak, kamu menghinaku. Apa maksudmu dikejar dan digigit anjing? Anjing hitam itu sangat marah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Ye Fan berbalik dengan marah, berbicara dengan Qin Yao dengan malu-malu. Dia orang yang tidak bisa diandalkan. Dia berbicara besar. Kamu bisa mengabaikannya. Gaun kasa Qin Yao tertinggal di tanah, yang tidak bisa menutupi tubuh seksinya. Dia berjalan ke arahnya dan meletakkan tangannya di pundaknya. Bibir merahnya terbuka. Apa yang kamu maksud dengan bertukar petunjuk? Suaranya lembut. Wajah merah mudanya tampak seperti akan meneteskan air. Matanya memesona. Namun, orang-orang bisa merasakan badai yang terjadi di bawah permukaan yang tenang. Tidak. Pria itu tidak berdasar. Dia hanya berbicara omong kosong. Mengapa dia berbicara omong kosong tanpa alasan? Qin Yao mengertakkan gigi. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalam lengannya yang seperti batu giok dan meraih bahunya. Jauh dari mereka, Tu Fei telah melompat ke langit. Anjing hitam besar itu melangkah ke perahu giok dan mengejar mereka tanpa henti. Bo! Tiba-tiba, satu orang dan satu anjing berhenti. Mereka mendengar suara keras dari belakang mereka. Puncak gunung itu bergetar. Ye Fan bergegas ke langit, dengan cepat melarikan diri. Rambut hitam Qin Yao berkibar, pakaian putihnya berkibar-kibar saat dia mengejarnya tanpa henti.
Ye kecil, apa yang terjadi? Mengapa kamu melarikan diri? Tanya Tu Fei. Ini semua karena kamu. Ye Fan ingin menamparnya, tetapi dia menahan keinginan itu dan berkata, cepatlah dan tinggalkan dunia kecil ini. Tunggu sebentar. Jangan lari secepat itu, teriak Tu Fei. Anak nakal ini pasti telah menimbulkan masalah serius. Saya belum pernah melihat dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini sebelumnya, anjing hitam besar itu menyimpulkan. Gerakan kaki si gila, oleh sangat luar biasa, secepat seekor burung. Ye Fan mengerahkannya secara maksimal dan segera mencapai pintu keluar dunia kecil. Sayangnya, para iblis itu tidak membiarkannya lewat. Mereka menghalanginya seperti seorang pencuri. Meskipun mereka tidak menyerangnya, mereka tidak membiarkannya pergi. Saudari Qin Yao, apa yang terjadi? Tidak jauh dari situ, sesosok emas bergegas mendekat. Gadis ras monster, Jin Yan, berterbangan seperti kupu-kupu. Dia mengenakan jubah bulu emas saat dia mendekat. Bukan apa-apa. Qin Yao menjawab dengan tenang. Jelas, dia tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Apa yang kamu lakukan? Gadis monster itu memusuhi Ye Fan. Tentu saja, Ye Fan tidak ingin terlibat dengannya. Tidak ada. Saya sudah menjadi tamu di sini untuk waktu yang lama. Saya ingin pergi. Peri Qin ada di sini untuk mengantarku pergi. Kamu benar-benar ingin pergi. Jin Yan ingin dia pergi secepatnya. Mendengarnya, dia segera berkata kepada orang-orang yang berada tidak jauh dari mereka, biarkan dia lewat. Kami tidak membiarkan pemalas di sini. Wajah Qin Yao tenang. Tidak, dia belum bisa pergi. Kenapa? Jin Yan tidak mengerti. Aku tahu kenapa. Tu Fei yang bermulut besar tiba. Peri Qin bertengkar dengan Ye kecil. Mereka menghancurkan seluruh istana. Dia menderita beberapa kerugian. Dia ingin mencarinya untuk melunasi hutangnya. Bisakah kamu tidak berbicara? Tidak ada yang mengira kamu bisu. Ye Fan ingin mencekiknya. Pada saat ini, rambut hitam Qin Yao menari-nari tertiup angin. Wajahnya memerah, dan matanya yang indah terbuka lebar. Dia memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Dia mengertakkan gigi karena dia tidak bisa tetap tenang lagi. Jin Yan sama sekali tidak mempercayainya. Dia memarahi Tu Fei, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saudari Qin Yao memiliki satu kaki di 4 alam rahasia tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkannya? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihatnya sendiri. Istana itu sekarang sudah hancur. Anjing itu dikubur hidup-hidup. Dia hampir mati tercekik, jawab Tu Fei. Go. Anjing hitam besar itu menerkamnya. Tentu saja. Mereka bertarung sepanjang malam, dan tubuh suci orang-orang kuno menang pada akhirnya. Tu Fei jelas merasa ada yang tidak beres, jadi dia bergabung. Saudari Qin Yao, kamu harus bertarung dengannya lagi. Aku tidak percaya kamu tidak bisa mengalahkannya, kata Jin Yan. Ye Fan kecil, seorang pria harus bermurah hati. Anda harus memiliki perasaan lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil. Itu hanya sebuah kerugian, Tu Fei menyatakan dukungannya. Ye Fan terdiam. Wajah Qin Yao memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Jari-jarinya yang seperti giok menjadi putih. Bagaimana kalau kita lepaskan saja? Dewi Qin, Anda adalah orang yang murah hati. Ini hanya kerugian. Lain kali, kamu bisa bertarung dengan Ye Fan kecil lagi. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Tu Fei ingin menjadi pembawa damai. Tidak, kamu tidak bisa pergi sekarang. Qin Yao berteriak. Ya, kita tidak bisa pergi. Ayo bertarung lagi. Jin Yan benar-benar ingin melihat Ye Fan dikalahkan. Ye Fan berkata dengan suara rendah, Dewi Qin, ayo bertarung lain kali. Aku benar-benar harus pergi. Lain kali kita bertarung. Kamu bisa mati. Qin Yao akhirnya tidak tahan lagi. Ketika kata pertarungan disebutkan, dia tidak bisa tidak memikirkan malam yang menawan itu. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan tirai cahaya 5 warna, menutupi Ye Fan. Apa yang terjadi? Tu Fei berteriak. Jika Anda tidak berbicara omong kosong, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Fan mendorong Tu Fei menjauh dan melayang ke langit. Qin Yao adalah seorang pembudidaya istana Dao tingkat 5. Dia kuat dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Ye Fan hanya berada di istana Dao tingkat kedua. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Tidak ada ketegangan. Namun, dia tidak bisa bertarung sampai mati dengan Qin Yao. Dia harus terbang pergi. Berhenti. Jangan pergi. Jin Yan berteriak. Qin Yao tidak mengatakan apa-apa. Dia mengejarnya. Gaun panjangnya berkibar, membuatnya terlihat seperti peri. Dewi Qin, beritahu yang lain untuk pergi. Kita harus mencari tempat untuk bertarung.
Ye Fan ingin menjelaskan padanya sendirian. Namun, kata-katanya memiliki arti yang berbeda di telinga Qin Yao. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dasar pencuri kecil, kamu mendapat keuntungan dan kamu masih berpura-pura tidak bersalah. Hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Jubah bulu Jin Yan bersinar dengan cahaya warna-warni. Dia menunjukkan ekspresi curiga dan bertanya, Saudari Qin Yao, mungkinkah ada rahasia lain? Tidak. Qin Yao terbang seperti kupu-kupu peri. Postur tubuhnya anggun saat dia mengejarnya. Ye kecil, mengapa kamu tidak pergi dan bertarung dengan Dewi Qin Yao? Biarkan dia melampiaskan kemarahannya. Lalu, kita bisa pergi, kata Tu Fei. Bisakah kamu menutup mulutmu? Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuknya. 100%. Ye Fan kecil, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Qin Yao sangat marah sampai-sampai tubuhnya yang lembut menggigil. Dia mempercepat langkahnya. Jika dia tidak bisa mengejar Ye Fan, dia akan melampiaskan kemarahannya pada Tu Fei. Namun, Ye Fan menghilang ke kedalaman dunia kecil dengan kecepatan absolutnya. Dia telah menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya. Setengah hari kemudian, anjing hitam besar itu menemukannya dengan hidungnya. Dia membawa Tu Fei bersamanya. Mulut besar Tu, aku ingin menghajarmu. Ye Fan tidak terlihat ramah. Aku juga tidak menyukainya. Lebih baik aku menguburnya hidup-hidup. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Jangan terlalu marah. Apa yang telah kamu lakukan untuk menyinggung dewa? Tanya Tu Fei. Tidak ada yang terjadi. Itu semua karena omong kosongmu, kata Ye Fan melalui giginya yang terkatup. Apa yang salah dengan apa yang saya katakan? Tu Fei merenung sejenak dan kemudian berteriak dengan aneh. Apakah karena kegelapan? Kamu, astaga, kamu binatang buas. Dua orang dan seekor anjing bergerak diam-diam. Mereka ingin menyelinap keluar. Namun, pintu masuk dunia kecil itu dijaga ketat. Mereka tidak berani memaksa masuk. Mereka tidak ingin menyerang kita. Saya pikir Anda harus pergi ke tempat Qin Yao dan membiarkan dia melampiaskan kemarahannya, saran Tu Fei. Dunia kecil ini sangat indah. Gunung-gunung naik dan turun seperti naga. Danau-danau dihiasi dengan mutiara. Rumputnya segar dan ki spiritualnya kental. Tim Ye Fan mendarat di sebuah gunung. Ini adalah tempat di mana Jin Yan, gadis klan monster, berkultivasi. Mereka ingin meninggalkan dunia kecil ini melalui dia. Itu kamu. Beraninya kamu datang ke tempatku. Jin Yan mencibir. Gadis kecil, jangan terlalu marah. Bukankah kamu ingin aku segera pergi? Kesempatan itu ada di depanmu. Bawa aku keluar. Jin Yan mencibir, mengejeknya. Seekor kodok ingin makan daging angsa. Sekarang setelah kamu gagal, kamu ingin pergi dengan ekor di antara kedua kakimu. Saya sudah berubah pikiran. Saudari Qin Yao ingin berurusan denganmu. Saya pikir kami harus menangkap Anda dan membawa Anda ke tempatnya. Beberapa cahaya emas melesat ke langit, terbang ke gunung di kejauhan. Dia mengirimkan pesannya. Tak lama kemudian, 3 aliran aura monster melesat dari gunung yang indah di kejauhan. Bai Feng memegang kipas bulu dan syal sutra. Pakaiannya seputih salju. Dia terlihat sangat halus dan dunia lain. Jin Yu mengenakan jubah emas. Dia bersinar cemerlang, dan auranya menindas. Matanya bersinar seperti kilat. Ku Zu mengenakan jubah hijau. Dia memancarkan aura alami, terlihat segar dan elegan. Saudara Bai Feng, saudara Jin Yu, saudara Ku Zu, tangkap sampah purba ini. Dia telah menyinggung saudari Qin Yao. Jin Yan berkata, jika Anda menangkapnya dan mengirimnya, saudari Qin Yao akan sangat senang. Ketiganya adalah orang jenius di tingkat kelima istana Zi Suci. Mereka bisa memasuki alam rahasia 4 alam ekstrim kapan saja. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bergerak. Tapi Ye Fan berbeda. Dia memiliki akar sumber semua kehidupan. Meskipun mereka tidak menunjukkan apa-apa, mereka telah mengincarnya dengan penuh ketamakan. Sekarang mereka memiliki alasan untuk bergerak, mereka secara alami tidak akan begitu sombong. Selain itu, mereka memang tertarik pada Qin Yao. Bisa dikatakan mereka membunuh 2 burung dengan 1 batu. Adik laki-laki Ye, sebaiknya kau menyerah. Jika tidak, kita akan merusak persahabatan kita. Kakak Ye, jangan khawatir. Kami akan berhati-hati. Kami tidak akan membahayakan hidupmu. Mereka bertiga tidak mengungkapkan niat membunuh mereka, tetapi jika mereka benar-benar bergerak, itu akan menjadi pemandangan yang berbeda. Jika Ye Fan dipukul, jiwanya akan hancur. Tu Fei dan anjing hitam besar itu ingin membantu, tetapi Ye Fan berbalik dan pergi. Ini adalah wilayah ras iblis. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan sangat dirugikan.
Aku akan pergi mencari Qin Yi, kata Tu Fei. Tidak perlu. Aku akan mencari Qin Yao. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dia terbang langsung ke area kultivasi Qin Yao. Di belakangnya, Jin Yan, Bai Feng, Jin Yu, dan Ku Zu mengejarnya. Niat membunuh mereka memenuhi udara. Ini adalah tempat yang indah. Bunga-bunga dan rerumputan eksotis ada di mana-mana. Lebah dan kupu-kupu menari-nari. Jembatan batu melengkung terbentang di atas tanah, dan tetesan air melingkar di sekitarnya. Qin Yao terkejut. Dia terbang seperti seorang dewi dengan sosoknya yang mengesankan. Melihat Ye Fan, dia berkata, "Kamu berani datang ke tempatku." Itu benar. Saya ingin berbicara dengan Anda. Ye Fan berjalan langsung ke istana. Pada saat ini, Jin Yan dan yang lainnya mendarat dan juga tiba. Kalian harus kembali. Ini bukan masalah besar. Aku bisa mengatasinya sendiri. Qin Yao melirik mereka. Kalau begitu, oke. Bai Feng mengangguk. Ku Zu dan Jin Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya Jin Yan yang tidak mau, tapi dia tidak bisa memaksa masuk, jadi dia pergi dengan tidak puas. Mereka tidak akan bertengkar, bukan? Tu Fei berkata pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Kulit anak nakal itu tebal. Dia tidak bisa dibunuh. Anjing hitam besar itu tidak peduli. Tidak lama kemudian, suara pertempuran datang dari istana. Itu berlangsung lama sebelum berhenti. Namun, Tu Fei menunggu di luar, tetapi dia tidak melihat Ye Fan keluar. Dia sedikit cemas. Apakah mereka benar-benar bertarung sampai mati? Pada saat ini, Ye Fan berkata, "Kalian kembali dulu. Aku akan menemuimu nanti." Oke. Kami akan menunggumu di pintu keluar dunia kecil. Tu Fei dan anjing hitam besar itu terbang pergi. Namun, mereka menunggu lama, tetapi Ye Fan masih belum muncul. Sialan. Kenapa anak nakal itu belum kembali? Kaisar Hitam sangat tidak puas. Langit benar-benar gelap. Mereka jelas tidak bisa pergi hari ini. Binatang itu. Tu Fei mengutuk. Mereka menunggu sepanjang malam, tetapi Ye Fan tidak muncul. Pada hari kedua, langit cerah, dan manik-manik api naik dari timur. Apakah sesuatu terjadi pada anak nakal itu? Ini adalah wilayah klan iblis. Dia memiliki akar sumber semua makhluk. Banyak orang yang ingin membunuhnya, kata Kaisar Hitam. Ayo pergi dan lihat. Tu Fei juga merasa ada yang tidak beres. Ketika mereka tiba di kediaman Qin Yao, mereka mendengar ledakan besar. Istana itu runtuh. Anjing yang tidak beruntung itu dikubur hidup-hidup segera setelah dia masuk. Sial, aku tidak mabuk hari ini. Ini bukan gempa bumi. Anjing hitam besar itu mengumpat, berjuang untuk keluar dari reruntuhan. Tu Fei juga berlumuran tanah. Dia mengutuk dan merangkak keluar dari reruntuhan. Kali ini, mereka meninggalkan dunia kecil dengan lancar. Bahkan setelah mereka pergi jauh, Tu Fei masih mengutuk, "Kamu binatang buas. Pikiranmu kotor. Tidak ada hal seperti itu. Itu hanya imajinasimu," balas Ye Fan. "Kamu binatang. Jangan pergi ke Danau Giok bersamaku. Aku takut kamu akan menimbulkan masalah. Mulut besar Tu, jangan memfitnahku." Ye Fan memarahinya. Chapter 278 Kapal Perang Tembaga. Prefektur Danau Awan seperti namanya. Ada mata air di setiap 100 langkah dan sungai di setiap 10 mil. Rawa-rawa besar ada di mana-mana dengan kabut tebal. Ye Fan dan yang lainnya meninggalkan dunia kuno yang kecil dan datang ke dunia luar. Mereka sekali lagi merasakan air dari oasis ini. Ada yang mengikuti kita. Kesadaran spiritual Kaisar Hitam sangat tajam. Dia bisa merasakan seseorang mengikuti mereka. Tiba-tiba, awan di langit berserakan. Monster Ki melonjak dengan deras seolah-olah monster raksasa mengejar mereka. Wow! Terompet-terompet itu terdengar panjang dan dalam, melintasi langit dan mencapai mereka. Sosok ungu yang seperti awan ungu dengan cepat melesat mendekat. Sosok itu sangat berat dan sangat besar, seukuran gunung kecil. Setelah menembus awan, mereka dapat melihat sebuah kapal perang besar dengan lingkaran cahaya metalik berwarna ungu. Kapal itu tampak berat dan kokoh. Itu adalah kapal perang tembaga ungu dari klan monster. Tu Fei menggelapkan wajahnya. Dia merasa ada yang tidak beres. Ini adalah kapal perang yang digunakan klan monster untuk membunuh musuh. Tiga dari mereka. Tu Fei terkejut sekali lagi. Ada 3 kapal perang tembaga ungu. Mereka menyebarkan awan dan berubah menjadi 3 berkas cahaya ungu. Mereka berlari ke depan dengan cepat dengan tekanan yang berat. Level apa yang dibutuhkan prajurit untuk mengendalikan kapal perang ini? Tanya Ye Fan. Rupanya, mereka datang untuk mereka. Sulit untuk mengatakannya. Semua anggota klan monster dengan latar belakang yang kuat bisa memilikinya, jawab Tu Fei. Kita tidak perlu menebak-nebak.
Ternyata itu mereka. Ye Fan melihat ke cakrawala. Seorang pria berpakaian putih berdiri di atas kapal perang tembaga ungu pertama. Dia tampak seperti dunia lain. Dia adalah ahli muda dari klan monster, Bai Feng. Dia membawa banyak pembantu. Ada banyak anggota klan monster di kapal perang. Rupanya, mereka bukanlah prajurit yang lemah. Monster Ki melesat ke langit. Ada sekitar 70 atau 80 dari mereka. Wow. Kapal perang perunggu kedua melesat ke depan. Sosok yang berdiri di haluan kapal muncul di hadapan mereka. Jubah emasnya berkibar. Itu adalah Jin Yu. Dia juga membawa banyak pembantu. Wow. Jubah hijau Kuzu berkibar saat dia berdiri diam di atas kapal perang tembaga ungu ketiga. Sejumlah besar penembak jitu berdiri di belakangnya. Bai Feng, Jin Yu, dan Kuzu, 3 orang jenius dari dunia kecil klan monster, mengejar mereka. Rupanya, target mereka adalah Ye Fan. Kami tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan Muda Tu. Kami hanya ingin mengatakan sesuatu pada adik Ye. Bai Feng mentransmisikan suaranya. Ye Fan dengan tenang bertanya, apa yang ingin kau katakan? Saat kau pergi, klan iblis kami kehilangan harta karun rahasia. Itu sebabnya kami ingin menangkapmu dan membawamu kembali, jawab Bai Feng. Jadi, apakah aku juga seorang tersangka? Tanya Tu Fei. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Tu. Kami hanya merasakan aura harta karun rahasia di tubuhnya. Jin Yu berdiri di haluan kapal, jubah taonya berkilau. Lelucon apa ini? Harta rahasia apa yang kamu hilangkan? Kamu hanya mencoba untuk mendapatkan miriat ki padaku, kata Ye Fan sambil mencibir. Kuzu yang mengenakan jubah hijau berkata dengan tenang, kamu memiliki aura harta karun rahasia klan monster kami. Kami akan memberimu keadilan. Kami akan membawamu kembali ke Old Su untuk menghadapimu. Hati Ye Fan mengepal saat dia memikirkan monster-monster tua yang mendekati akhir masa hidupnya. Dia dengan cepat berkata, kamu bahkan tidak bisa memberitahuku artefak macam apa itu, namun kamu masih memiliki wajah untuk memfitnahku. Anda memiliki cakram bintang meliputi agung. Kami harus membawamu kembali hari ini, teriak Bai Feng. Kau terlalu lancang di tanah murni klan monster kami. Kau menghancurkan istana yang diberikan Putri Yan padamu. Kau menghancurkan rumah gua peri Qin Yao. Sebelum kamu pergi, kamu mencuri harta karun rahasia. Kami harus menangkapmu, kata Jin Yu dengan dingin. Tidak ada gunanya bicara. Serang. Tangkap dia, teriak Kuzu. Berkas-berkas cahaya warna-warni melesat keluar dari 3 kapal perang, terjalin menjadi jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti Ye Fan. Kau ingin membunuhnya dan mencuri hartanya. Kalian ingin mengambil sumber ki dari segala sesuatu, tapi kalian masih mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Tidakkah kalian bertiga merasa malu? Tu Fei berteriak. Jaring besar yang terbuat dari jalinan energi spiritual turun. Ye Fan berubah menjadi hantu dan melewatinya dengan lebar rambut. Dia tidak dibatasi sama sekali. Mari kita ambil 3 kapal perang ini. Kaisar Hitam memiliki banyak bendera besar dengan pola yang mendalam yang diukir di atasnya. Mereka telah menjebak monster-monster tua di Istana Abadi. Ayo cepat pergi. Ye Fan mentransmisikan suaranya dan berkata, sangat mungkin monster-monster tua yang berada di akhir masa hidup mereka menginstruksikan mereka untuk menyerang. Wosh! Anjing hitam besar itu tidak memiliki rasa kesetiaan. Dia mengambil perahu giok dan melarikan diri. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia takut ada monster tua di kapal perang. Tu mulut besar, kamu harus pergi juga. Bagaimana denganmu? Mereka tidak bisa mengejarku, kata Ye Fan dan berlari ke arah lain. Tu Fei tidak berani tinggal. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk berlari dan menghilang dalam sekejap mata. Meskipun kakeknya adalah pemberontak besar ketujuh, itu tidak cukup untuk menakut-nakuti seluruh wilayah utara. Jika monster tua muncul dan membunuhnya di sini, itu akan terlambat. Jelas, Bai Feng, Jin Yu, dan Kuzu tidak ingin bertarung dengan Tu Fei. Mereka juga tidak ingin mengejar anjing hitam besar itu. Mereka semua berlari ke satu arah dan mengunci Ye Fan. Ye Fan, kamu tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika gerakan kakimu luar biasa dan bisa dibandingkan dengan Skyrock, kamu tidak bisa menyingkirkan kapal perang tembaga ungu itu. Niat membunuh Bai Feng tidak ada habisnya. Dia tidak menyembunyikannya lagi. Jin Yu dan Kuzu juga memerintahkan orang untuk mengemudikan kapal perang. Mereka mengejarnya. Ketiga kapal besar itu menerobos awan dan mengikuti Ye Fan dengan cermat. Kecepatan Ye Fan tak tertandingi di alam rahasia Istana Zisuci, tapi dia tidak bisa menyingkirkan kapal perang tembaga ungu itu. Jarak di antara mereka tidak bisa diperlebar. Kamu benar-benar mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk membunuhku dan mengambil hartaku, Ye Fan mengejek.
Ingat, kami tidak datang untuk soskimu. Kau mencuri harta kami lebih dulu, jadi kami tidak punya pilihan selain menangkapmu, jawab Bai Feng. Kenapa kau begitu palsu? Tidak ada orang luar di sini. Apa kau tidak lelah memakai topeng dan berbicara? Ye Fan mengejek. Jin Yu berkata dengan dingin, jika itu caramu menafsirkannya, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Kami akan menangkapmu hari ini. Kalian bertiga, ingat ini. Jika kalian ingin membunuhku dan mengambil hartaku hari ini, aku akan membalasnya suatu hari nanti, kata Ye Fan dengan dingin. Masa depan apa yang kamu miliki? Kamu akan terjebak di alam rahasia Istana Suci Zi selama sisa hidupmu. Selain itu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini? Kuzu berkata dengan tenang. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan kuali itu. Tingginya mencapai 1 meter dan tergantung di atas kepalanya. Aliran ki langit dan bumi mengalir untuk melindungi tubuhnya. Bai Feng, Jin Yu, dan Kuzu melihat sumber ki dengan mata kepala sendiri. Mereka sangat gembira. Mereka memang datang untuk kuali itu. Kamu mencuri harta klan kami, jadi kamu tidak akan bisa lepas dari kematian. Kuali Anda. Kami akan mengurusnya untuk Anda, kata Bai Feng. Kamu benar-benar munafik. Kamu sudah berada dalam situasi seperti ini, namun kamu masih berbicara dengan sangat benar. Ye Fan mengejek. Sebagai perbandingan, Jin Yu jauh lebih langsung. Dia mengungkapkan niat membunuhnya dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin berbicara dengan orang yang sudah mati. Berikan kuali Anda. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya keemasan. Itu seperti kilatan petir keemasan yang merobek langit. Itu sangat cepat. Wosh! Ye Fan menghindar ke samping. Cahaya keemasan menghantam kehampaan. Dia tidak ingin menerimanya secara langsung. Bagaimanapun, lawannya berada di langit kelima Istana Zi Suci, yang 3 tingkat lebih tinggi darinya. Dia mulai mengaktifkan 9 rahasia tanpa mengedipkan mata. Tentu saja, dia tidak ingin melawan lawannya. Dia ingin meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Raja Peng kecil terlalu sombong. Dia ingin melawanmu di level yang sama. Lelucon yang luar biasa, kata Kuzu dengan tenang. Kami tidak akan melakukan itu. Dia hanya seonggok sampah. Kami hanya akan membunuhnya. Ini juga berarti bahwa Anda tidak akan pernah bisa berdiri bahu-membahu dengan Raja Peng kecil. Kalian hanya bisa bekerja sama tanpa malu-malu untuk membunuhku. Saat Ye Fan mengatakan ini, dia berhasil mengaktifkan rahasia 9 rahasia. Kecepatannya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Pada saat itu, jantungnya berdegup kencang. 3 kapal perang tembaga ungu bergerak berdampingan. Mereka sangat dekat satu sama lain. Jika salah satu dari mereka terbalik, 2 lainnya mungkin akan menderita juga. Dia bergegas kembali karena penasaran. Kuali ilahi api Li muncul di tangannya. Dia membuka tutupnya dan api hitam menyala. Kecepatannya sudah menakutkan. Bahkan harta karun terbang seperti kapal perang tembaga ungu akan kesulitan untuk mengejarnya. Sekarang kecepatannya meningkat 10 kali lipat, dia mencapai tingkat yang mengejutkan para pembudidaya Istana Zi Suci. Bai Feng, Jin Yu, Kuzu, dan yang lainnya di 3 kapal perang semuanya menyerang, ingin menghancurkannya. Namun, Ye Fan terlalu cepat. Dia menghindari semua serangan dan mengeluarkan kuali ilahi api Li. Api hitam melonjak turun. Api yang diambil dari Valen Sun Ridge sangat panas. Bahkan harta karun tidak bisa menahannya. Sejauh ini, hanya 9 tebasan Raja Iblis yang bisa menghancurkannya. Boom! Kapal perang tembaga ungu di tengah hancur. Harta karun sebesar itu mengalami serangan yang merusak. Energi yang meledak sangat menakutkan. Cahaya yang menyilaukan dan gelombang energi seperti tsunami menyapu ke segala arah, menelan langit. Bang! Bang! 2 kapal perang lainnya terkena dampak yang parah. Meskipun tidak meledak, energi yang kuat menembus lambung kapal. Ada banyak lubang besar. 2 kapal perang tembaga ungu hampir hancur. Mereka jatuh dari langit dan tidak bisa terbang lagi. Mereka hampir hancur. Ye Fan tidak menyangka hasil yang begitu mengerikan. Itu adalah serangan yang berisiko, tetapi ketiga kapal perang tembaga ungu hancur. Yang terpenting, 60 hingga 70 pembudidaya iblis di kapal perang di tengah semuanya hancur berkeping-keping. Hanya Bai Feng yang lolos, tapi dia juga terluka parah dan batuk darah. Beberapa pembudidaya di 2 kapal perang lainnya juga terluka. Lengan Kuzu patah, dan dia tidak bisa lagi tenang. Dari ketiga pembudidaya, hanya Jin Yu yang tidak terluka. Dia memimpin 90 atau lebih pembudidaya yang tersisa untuk menyerang Ye Fan. Bai Feng mengertakkan gigi dan berteriak, kepung dia. Jangan biarkan dia kabur. Wajah Kuzu pucat pasi.
Dia baru saja mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah membunuh primordial derelict body. Dia tidak menyangka akan kehilangan lengannya dalam sekejap mata. Penghancuran 3 kapal perang yang berharga menyebabkan para pembudidaya klan iblis menjadi marah. Dengan mengaum, mereka maju untuk membunuh. Ye Fan menggunakan Myriad Soski untuk melindungi dirinya sendiri dan dengan cepat menyerang. Dia tidak ingin berhenti dan bertarung karena api hitam di kuali ilahi api Li telah mengering. Hahaha. Ye Fan tertawa, kamu ingin membunuhku, tapi kamu harus mengorbankan 3 kapal perang terlebih dahulu. Anda juga telah mematahkan tulang dan tendon Anda. Lelucon yang luar biasa. Ketiga pembudidaya itu memimpin begitu banyak orang dalam pengejaran, tetapi karena satu penyergapan, 3 kapal perang dihancurkan. Ini membuat ekspresi mereka sangat jelek. Bai Feng, Jin Yu, dan Ku Zu terdiam. Mereka mengejarnya dengan wajah pucat, tapi Ye Fan terlalu cepat. Tanpa kapal perang, mereka tidak bisa mengejarnya. Ye Fan, apakah kamu berani bertarung? Kamu berani mengatakan hal-hal seperti itu? Ini seperti saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berani bunuh diri dengan membenturkan kepala Anda ke ayam betina? Ye Fan tidak bisa berhenti. Sangat berbahaya berada di negara bagian Yuns. Tempat ini tidak terlalu jauh dari dunia kecil Raja Ular Hijau. Jika iblis tua melompat keluar, tidak akan ada ketegangan. Dia tidak bisa menunda sama sekali. Dia harus meninggalkan negara Yuns sesegera mungkin. Terima kasih, jenius. Anda telah mengirim saya ribuan mil, tapi kita harus berpisah pada akhirnya. Tolong kembalilah. Jangan lupa untuk membawa beberapa kapal perang yang lebih besar lain kali. Aku suka melihat kembang api yang menyilaukan. Wajah Bai Feng, Jin Yu, dan Ku Zu suram seperti air, tetapi mereka hanya bisa melihat saat Ye Fan menghilang. 6 hari kemudian, Ye Fan tiba di Lizu. Keadaan ini seperti namanya. Pemandangannya sangat indah. Sangat berbeda dengan pemandangan sunyi di bagian lain wilayah utara. Lizu tidak terlalu jauh dari kota suci wilayah utara. Jika dia terbang dengan kecepatan tinggi, dia bisa mencapainya dalam waktu sekitar setengah bulan. Oasis ini memiliki keliling 5-6 ribu mil. Kota di tengahnya bernama Licheng. Kota itu sangat indah dan cukup terkenal di wilayah utara. Ada banyak taman di kota ini, dan sangat indah. Tidak lama setelah Ye Fan memasuki Licheng, jantungnya berdegup kencang. Ini karena dia melihat sosok yang tidak asing lagi, Ji Ziyue. N. Chapter 279 Rahasia Belvedere. Di kota Li, kedua sisi jalan dipenuhi dengan pohon dewa biru. Cabang-cabangnya lebat dan daunnya berwarna biru langit. Itu adalah warna yang sangat indah. Bahkan batang pohonnya pun bersinar seperti kristal biru. Di depan, ada seorang gadis muda berpakaian ungu di jalan kuno. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Alisnya melengkung dan matanya penuh semangat. Dia sangat cantik seperti peri di bawah langit malam. Ji Ziyue. Ye Fan berdiri di kejauhan dan tidak mendekat. Karena dia juga melihat Ji Haoiwei, fisik ilahi gurun timur yang terkenal dan salah satu yang terkuat dari generasi muda. Permusuhan antara dia dan keluarga Ji terlalu dalam. Dia telah membakar tetua agung mereka sampai mati di domain selatan. Belum lama ini, dia telah membunuh 4 murid muda keluarga Ji di provinsiku. Ini berdampak besar pada keluarga Ji. Jika Ji Haoiwei menemukannya, dia pasti akan menyerangnya tanpa ampun. Lihat dia berjalan seperti naga dan penuh semangat. Cedera tersembunyi karena dikejar oleh murid tertua Raja Merak harus disembuhkan sepenuhnya. Ye Fan mengembangkan hukum transformasi langit dan bumi dan dapat mengubah penampilan dan temperamennya. Namun, dia masih takut. Hubungan antara fisik ilahi dan suci sangat kuat. Kembali ke Sekte Taixuan, mereka tanpa sadar telah bertarung satu sama lain. Apa yang mereka lakukan di kota Li? Dia tahu bahwa mereka berdua datang ke wilayah utara untuk berpartisipasi dalam pertemuan Danau Giok. Namun, dia tidak tahu mengapa mereka berhenti di kota Li. Pada saat ini, Ye Fan sudah mengubah penampilannya. Dia mengenakan jubah Taois dan menjadi seorang Taois kecil lagi. Tentu saja, wajahnya berbeda dari Taois sebelumnya. Sekarang, kultivasi saya telah meningkat pesat dan saya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Saya harus bisa mengendalikan tubuh saya dengan lebih baik. Mungkin tidak akan ada reaksi antara saya dan tubuh dewa. Ye Fan ingin mencobanya. Karena dia akan berpartisipasi dalam pertemuan Danau Giok, dia tidak bisa menghindari pertemuan dengan Ji Haoiwei. Dia bahkan mungkin melihat tubuh ilahi klan Jiang. Jika ada reaksi di antara mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Ye Fan menahan auranya dan menekan kultivasinya, membuat dirinya terlihat seperti orang biasa.
Dia kemudian berjalan maju di sepanjang jalan kuno. Saat dia semakin dekat, dia menggunakan hukum transformasi langit dan bumi yang tercatat dalam buku asal-usul surgawi untuk menekan asal-usulnya yang sebenarnya. Akhirnya, dia secara bertahap mendekati Ji Haoiwei. Tubuhnya tidak memiliki reaksi khusus, dan yang lainnya juga tidak memperhatikan apapun. Dia merasa bahwa Ji Haoiwei menjadi lebih menakutkan. Tubuh ilahinya tak terduga seperti dewa tersembunyi yang bisa meledak dengan kekuatan tempur yang menghancurkan bumi kapan saja. Adapun Ji Ziyue, dia menjadi lebih cantik. Saat dia tersenyum, lesung pipinya muncul dan gigi taringnya berkilau, membuatnya terlihat nakal dan pintar. Ziyue, apa yang kamu lihat? Ji Haoiwei bertanya. Matanya dipenuhi dengan cinta yang penuh kasih sayang. Dia benar-benar menyayangi adik perempuannya. Taois kecil barusan sedikit istimewa. Ji Ziyue adalah dari Taois, dari Tuhan, dia Taois, Ji, dan Dao, dan Taois. Dao, di dalam. Dewa Chen Dewa. Di dalam, dari Dewa Dao Dewa Tua. Tiba-tiba, Ye Fan Ye di dalam. Dari. Ye Fan. Dari. Dan dia, dari naga dari naga. Tiba-tiba, Ye Fan terkejut. Dia melihat seseorang yang dia kenal, Wu Zongtian. Dia tinggi, dengan kepala macan tutul dan mata bulat. Wajahnya ditutupi dengan janggut lebat, dan sosoknya seperti singa. Dia sangat tinggi dan kokoh. Dia adalah cucu dari bandit kelima, Wu Dao. Dia adalah saudara angkat dari Tu Fei, Li Heishui, Jiang Huairen, dan Liu Kou. Kenapa dia ada di sini? Apakah sesuatu yang besar terjadi di kota Li? Jantung Ye Fan berdegup kencang. Wu Zongtian adalah seorang ahli muda yang hebat. Tu Fei dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan putra suci Yao Guang, jadi mereka ingin memintanya untuk membantu mereka. Meskipun dia mengatakan bahwa dia bukan lawan Yao Guang Seinsan, dia masih kuat. Swoosh! Wu Zongtian berkelebat dan menghilang. Di sisi lain jalan, sesosok tubuh yang indah muncul. Itu adalah Yao Xi. Dia seperti teratai yang sedang mekar. Dia bergoyang dan berjalan ke arah mereka. Sosoknya ramping dan mempesona. Dia seperti seorang enchantress yang tak tertandingi. Pesonanya bergerak, dan auranya suci. Kulitnya sebening kristal, dan dia memiliki pesona dunia lain yang tidak dapat dicemari. Dia sangat cantik. Tidak, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau tidak, mengapa mereka muncul di kota yang sama? Ye Fan menghindarinya. Kemudian, dia menghentikan orang yang lewat dan bertanya kepada mereka apakah sesuatu yang besar telah terjadi. Semua orang menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat ini, sudah hampir tengah hari. Dia menemukan tempat makan, mengisi perutnya sambil mendengarkan percakapan orang-orang. Sayangnya, dia tidak belajar apapun. Tempat ini tampak sangat damai. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang terjadi. Sebaiknya aku pergi ke rumah judi batu dan mencoba peruntungan. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa berita. Sekarang, dia hanya membawa 2.500 kg sos bersamanya. Jika dia ingin masuk ke langit ketiga Istana Dao, dia membutuhkan 10.000 kg. Sos adalah yang paling dia butuhkan. Dia telah mempelajari buku surgawi asli. Setelah dia memahaminya dengan baik, dia akan memasuki kota suci wilayah utara. Kultivasi adalah masalah besar. Setiap kali dia memikirkan jumlah besar sumber yang dia butuhkan, dia merasakan sakit kepala datang. Dia telah memperoleh teknik ilahi yang memungkinkannya untuk menumbuhkan satu alam mistik dari sisa-sisa seorang bijak kuno. Dia telah mencobanya akhir-akhir ini, tapi kecepatan kultivasinya terlalu lambat. Awalnya, dia tidak terlalu bersemangat untuk mengejar sos, tapi setelah melihat hasil ini, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali. Mungkin dia harus bekerja di kedua sisi. Dia harus mengembangkan satu alam mistik, tapi dia juga harus berjuang untuk sos. Jika dia bisa masuk ke dalam 4 alam mistik ekstrim, mungkin akan ada pilihan yang lebih baik. Satu alam mistik tidak mudah untuk dikembangkan dan efeknya lambat. Tapi, saya sangat membutuhkan kekuatan. Sepertinya saya perlu menemukan cara untuk mengumpulkan sumber dan memasuki langit ketiga Istana Dao terlebih dahulu. Ye Fan melihat sekeliling dan akhirnya memasuki toko batu ajaib yang telah dibuka oleh tanah suci cahaya berombak. Ini adalah taman yang menempati area yang sangat luas. Itu dipenuhi dengan pohon-pohon biru ilahi, tanaman merambat kuno, dan bunga-bunga subur. Pemandangannya indah dan tumpukan batu menjadi bagian dari taman. Tempat itu sama sekali tidak terlihat monoton. Tempat itu tidak terlihat seperti tempat untuk memotong batu, tetapi lebih seperti taman.
Ye Fan memutuskan untuk tidak banyak bicara. Dia tidak ingin berjudi dengan orang lain di sini, jadi dia langsung membeli batu-batu itu dan kemudian membawanya kembali untuk dipotong sendiri untuk menghindari masalah. Toko batu ajaib di Tanah Suci Cahaya Berombak benar-benar besar. Ada 18 halaman dan gaya taman yang membuat pemandangan yang menyenangkan. Banyak orang yang berjudi batu di sini, tetapi setelah mereka tersebar ke berbagai halaman, tempat ini tidak tampak ramai lagi. Sebaliknya, hal itu membuat tempat ini menjadi sangat tenang. Berjalan-jalan di antara pemandangan yang indah adalah suatu bentuk kenikmatan. Ye Fan terperangah. Setelah masuk, dia berkeliling dan menemukan bahwa memang tidak ada orang biasa di sini. Mereka yang berani memasuki aula perjudian batu di Tanah Suci semuanya memiliki tingkat status tertentu. Kota Suci adalah tempat yang sangat menarik. Keluarga kerajaan Central Plains dan tokoh-tokoh perkasa dari Northern Plains sering muncul di sana, jadi wajar saja jika aula perjudian batu di bawah ini akan menarik perhatian para pembudidaya di sekitarnya. Ye Fan tetap diam sambil menggerakkan tangannya lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki 7 halaman. Dia menghabiskan 250 jin sumber dan mengumpulkan batu-batu seperti bukit ke dalam botol batu giok murni. Membeli batu-batu seperti ini tanpa memotongnya di tempat secara alami menarik perhatian beberapa orang. Beberapa orang bahkan memperlakukannya sebagai domba gemuk dan datang untuk meminta bertaruh pada batu. Tentu, tidak masalah. Namun, saya tidak bertaruh pada batu-batu kecil. Jika saya ingin bertaruh, setidaknya harus 500 jin. Ye Fan menjawab. 500 jin dari sumber adalah seluruh kekayaan dari sekte kecil yang paling rendah. Meskipun ada banyak orang dari sekte menengah di sini, mereka tidak berani bertaruh 500 jin sekaligus. Jika mereka bertaruh seperti ini, hasil akhirnya mungkin akan ditentukan oleh 10.000 jin. Lagi pula, ini bukan kota suci dan hampir tidak ada pemborosan seperti itu. Tanpa diganggu, Ye Fan terus memilih bahan. Dia membeli 2000 jin batu lagi dan mengumpulkannya ke dalam botol batu giok murni. Dia kemudian memasuki halaman lantai 13. Lantai ini dipenuhi tanaman merambat dan banyak batu yang terkubur di bawahnya. Saat itu sangat sepi dan tidak banyak orang yang memilih bahan. Ye Fan memilih puluhan batu dan kemudian matanya berbinar. Dia melihat sebuah batu yang berwarna hitam seperti tinta. Batu itu penuh dengan benjolan dan cekungan seolah-olah telah dimakan cacing. Batu itu sangat mirip dengan batu giok hitam dan terkadang bisa menghasilkan sumber-sumber aneh yang sangat berharga. Dia dengan cepat berjalan mendekat, tetapi pada saat ini, sosok lain muncul dan menyapunya dengan cahaya ilahi dengan lambaian tangannya. Kenapa kamu mencuri batuku? Ye Fan agak marah. Orang ini berusia 30-an dan terlihat sangat gemuk. Wajahnya kemerahan dan dia mengenakan jubah Tao dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Setelah melihat penampilan orang ini dengan jelas, Ye Fan tercengang. Itu adalah Taois Duande yang jahat. Dia cukup tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia bahkan lebih yakin bahwa sesuatu pasti telah terjadi di sini. Jika tidak, tidak akan menjadi suatu kebetulan bahwa begitu banyak orang bergegas ke sini. Ini terutama terjadi pada si gendut terkutuk itu. Dia sangat misterius. Dimanapun dia muncul, pasti akan ada kesempatan besar. Jika tidak, tidak mungkin dia muncul di sini. Si gendut terkutuk, apa kau tidak tahu aturan siapa cepat dia dapat? Kenapa kau mencuri batuku? Akulah yang mengambilnya lebih dulu. Duande menjawab sambil tersenyum, terlihat tidak berbahaya. Meskipun Ye Fan ingin menendangnya beberapa kali, dia hanya bisa bertahan. Lemak ini terlalu luar biasa. Dia pernah menggali pemakaman leluhur bandit kelima Wu Dao di wilayah utara dan masih hidup dan menendang. Kemudian, dia menyeberangi kekosongan ke wilayah selatan dan dilemparkan ke makam Yin Kaisar Iblis oleh beberapa tokoh penting. Pada akhirnya, dia masuk dan keluar 9 kali dan tetap tidak mati. Sekarang, dia menyeberangi kehampaan dan kembali ke wilayah utara. Melihat penampilannya, dia berkilau dan bergizi sangat baik. Jelas, dia hidup dengan sangat nyaman. Adik kecil, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan bertaruh kecuali jika sumbernya 1000 kilogram? Bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Duande berkata sambil tersenyum. Ye Fan marah hanya dengan melihatnya. Tidak peduli bagaimana dia menatapnya, dia terlihat seperti pantas dipukuli. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Dia tidak bisa meminta lebih. Dia benar-benar ingin memenangkan semua pakaian dalam si gendut ini. Saya tidak punya 1000 kilogram sumber, tapi, kata Duande. Tapi apa? Jika Anda tidak memiliki 1000 kilogram sumber, untuk apa Anda bertaruh dengan saya? Jika saya kalah,
saya akan menjual sepotong informasi senilai 5.000 kilogram sumber. Duan De berkata dan melafalkan nama Tao-nya, tampak seperti seorang ahli yang tercerahkan. Gendut terkutuk, aku belum pernah melihat orang yang serakah sepertimu. Jika kamu kalah, kamu masih ingin meminta 10.000 kilogram sumber dariku. Informasi omong kosong. Kamu pasti berbohong. Ye Fan ingin menamparnya. Pendeta Tao yang tidak berperasaan ini terlalu jahat. Seorang biksu tidak berbohong. Duan De berkata dengan sungguh-sungguh, mereka yang memiliki indera penciuman yang tajam semua datang ke kota Li karena ada harta yang tak ternilai di sini. Ada apa? Ye Fan bertanya dengan tidak peduli. Salah satu dari 9 rahasia. Sangat mungkin kita bisa menemukannya di sini. Aku tahu petunjuk penting tentang itu. Pendeta Tao yang tidak berperasaan itu berkata dan tersenyum, apakah Anda ingin bertaruh? Ye Fan terkejut. Dia tidak percaya bahwa si gendut terkutuk itu akan memberinya petunjuk yang berharga, tetapi sangat mungkin bahwa memang ada salah satu dari 9 rahasia di sini. Jika tidak, mengapa Ji Haoiwei, Ji Ziyue, Wu Zongtian, Yao Xi, dan Duan De semuanya muncul bersama? Mungkin yang lain akan datang juga. Kamu adalah Taois Duan. Yao Xi sedikit terkejut tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ini adalah bengkel batu ajaib di tanah suci Yao Guang. Adalah hal yang normal baginya untuk muncul di sini. Ye Fan tidak terkejut. Makhluk surgawi tak terbatas menyapa Sang Suci. Saudari Yao Xi. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Di halaman lain, Ji Ziyue seperti peri berpakaian ungu. Dia berjalan sambil tersenyum, dan di sampingnya ada Ji Haoiwei yang memiliki fisik seperti dewa. Chapter 289 Petunjuk Rahasia. Ji Ziyue melayang seperti awan ungu. Rambutnya mencapai pinggangnya, dan kulitnya lebih putih dari salju. Senyumnya sangat manis, dan matanya hampir melengkung menjadi bulan sabit. Lesung pipinya muncul, dan dia memiliki sedikit kenakalan dan kelicikan. Ji Haoiwei seperti namanya. Dia seperti bulan dewa, dan ada cahaya redup yang meluap dari tubuhnya. Fisik Raja Ilahi dan kehidupannya memiliki aura khusus yang membuat orang merasa seperti menghadapi dewa. Saudari Ziyue. Yao Xi juga memiliki senyum yang sangat mengharukan. Tubuhnya yang ramping seperti sepotong batu giok ilahi, dan ada bintik-bintik cahaya ilahi. Dia menghampiri dan memegang tangan Ji Ziyue. Saudari Yao Xi, sudah lama tidak bertemu. Ji Ziyue tersenyum sangat manis. Ji Haoiwei juga mengangguk menyapa, aku tidak menyangka peri Yao datang ke kota Li. Saya hanya datang untuk melihat-lihat. Kakak Haoiwei, aku khawatir kamu datang ke sini untuk mengambilnya, kan? Mata Yao Xi mengembara. Sebagai Alkaid Saintes, dia juga sangat genit. Dia berkata, kedatanganmu kemungkinan besar akan membuat banyak orang gugup. Begitu fisik Raja Ilahi muncul, banyak ahli harus mundur. Ji Haoiwei menggelengkan kepalanya, semuanya tergantung pada takdir. Semua orang menginginkan harta yang tak ternilai harganya, tapi saya khawatir kebanyakan orang akan kecewa. Saya juga tidak punya terlalu banyak harapan. Ini. Ji Ziyue sedikit terkejut melihat Ye Fan lagi. Dia selalu merasa bahwa Taois kecil ini sedikit istimewa, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Yao Xi tersenyum, ini adalah Taois Duan yang terkenal. Saya tidak mengenal Taois kecil ini. Taois yang rendah hati ini adalah Zheng De. Ye Fan menjawab. Duan De meliriknya dan berkata, jadi, kita berdua berasal dari generasi De. Duan De, kamu tidak mungkin Taois yang tidak berperasaan, kan? Mulut kecil Ji Ziyue membentuk huruf O, dan bulu matanya yang panjang bergetar. Taois yang rendah hati ini adalah Duan De, orang-orang memanggilku Taois yang benar. Duan De melafalkan nama Tao-nya. Dia terlihat serius, dan dia terlihat seperti seorang ahli dari dunia lain. Yao Xi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Wajahnya yang cantik bersinar, dan dia berkata, tidak peduli apapun gelar yang dia miliki, dia pasti orang yang kamu pikirkan. Baiklah, jadi itu kamu. Ji Ziyue menatapnya dengan marah. Ekspresi Ji Haoiwei juga menjadi gelap. Taois Duan De, Anda pernah ke Jishui beberapa kali dan memata-matai pemakaman leluhur keluarga saya. Apa maksudnya ini? Ye Fan agak tercengang. Taois gemuk ini benar-benar berani secara ekstrim. Dia bahkan mengarahkan pandangannya ke makam leluhur keluarga Ji. Apakah dia tidak takut ditampar sampai mati? Makhluk surgawi tanpa batas, Raja Dewa masa depan keluarga Ji, Anda tidak bisa salahkan saya. Kami tidak keberatan jika Anda melewati Jishui, jadi mengapa Anda terus melihat makam keluarga Ji kami? Ji Ziyue bertanya. Taois ini melihat banyak mausolem dan aura agung, jadi saya tidak bisa tidak melirik beberapa kali lagi. Berpikir kembali ke zaman kuno,
Raja Void itu abadi dan tak terkalahkan. Dia ingin bersaing dengan langit. Taois ini dipenuhi dengan rasa hormat. Hati Ye Fan bergetar. Makam Raja Iblis telah meninggalkan kesan yang mendalam baginya. Keluarga Ji juga memiliki seorang raja besar di masa lalu. Mungkinkah ada makam Raja Agung juga? Sisa-sisa orang bijak kuno bisa disempurnakan menjadi senjata tertinggi. Ketika Raja Agung masih muda, dia bisa menekan semua lawan dari dunia yang sama. Bukankah ini berarti sisa-sisa itu bahkan lebih kuat? Mereka pasti harta karun untuk senjata pengorbanan. Sesepuhku melihatmu dengan matanya sendiri. Kamu ingin menargetkan makam Raja Dewa keluarga Ji yang telah meninggal. Ji Ziyue menatap Taois yang tak berperasaan itu. Tidak, aku hanya melihat sekilas karena penasaran. Pada akhirnya, saya dikejar oleh orang-orang tua itu sejauh 3000 mil. Aku hampir kehilangan nyawaku. Aku tidak akan melihat ke samping lagi. Meskipun ekspresi Ji Ziyue tidak bersahabat, dia tidak berencana untuk berkonflik dengannya. Dia tidak ingin membuat musuh besar pada saat kritis ini. Dia tahu bahwa Taois ini tidak sederhana. Taois kecil, apakah kamu bersama dengan Taois gemuk? Ji Ziyue melirik Ye Fan lagi. Dia ingin bertaruh denganku. Dia bilang dia punya informasi tentang 9 rahasia. Kata Ye Fan secara langsung. Dia tidak percaya bahwa Taois yang tidak berperasaan itu akan memberinya informasi yang berharga. Sepertinya Taois Duan mengetahui petunjuk yang sangat penting. Yao Xi tersenyum dan bertanya. Mungkinkah perampok makam itu adalah Taois Duan? Ji Ziyue menggoda. Duan De berkata dengan percaya diri, pengetahuan Taois ini terbatas. Namun, saya tahu satu atau dua hal. Itu sebabnya saya bertaruh dengan Taois Zhengde. Ji Ziyue mengingatkannya dengan niat baik, Taois kecil, jangan bertaruh dengannya. Dia adalah seorang Taois yang terkenal tidak berperasaan. Dia selalu menipu dan tidak pernah kalah. Putri kecil dari keluarga Ji, Anda tidak bisa memfitnah saya. Taois ini selalu benar. Duan De membual tanpa malu-malu. Cek. Taois ini berterima kasih pada Nona Ji. Ye Fan mengangguk sebagai ucapan terima kasih. Di kota Li, memang ada berita tentang 9 rahasia. Itu semua karena perampok makam. Belum lama ini, di sebuah toko senjata kuno di wilayah utara, mereka membeli lonceng tembaga yang rusak. Mereka menemukan kata-kata 9 rahasia di atasnya dan itu menyebabkan keributan. Mereka dengan hati-hati merestorasi lonceng kuno itu. Dari ratusan kata-kata kuno di atasnya, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah benda pemakaman. Itu adalah sesuatu yang digali dari pemakaman seorang pembudidaya kuno. Tidak banyak kata-kata pada lonceng tembaga yang rusak dan catatannya sangat samar. Secara kasar mencatat beberapa perbuatan pemilik makam. Kalimat terakhir hanya menyebutkan bahwa keluarga mereka telah mewariskan salah satu dari 9 rahasia. 9 rahasia. Setiap rahasia memiliki efek yang luar biasa. Itu adalah seni ilahi tertinggi yang diimpikan semua orang. Mengguncang masa lalu dan masa kini. Itu karena mereka terlalu kuat sehingga mereka terpecah di masa lalu dan hilang di berbagai belahan dunia, tidak pernah berkumpul lagi. Munculnya lonceng tembaga itu seperti tsunami yang menghantam pikiran orang-orang, mengejutkan mereka. Itu karena hanya ada 3 atau 4 dari 9 rahasia yang diwariskan di dunia. Sisanya hampir semuanya hilang. Jika salah satu dari mereka muncul karena hal ini, sekte manapun akan menjadi gila. Ini jelas merupakan seni ilahi yang tak ternilai harganya. Kalau begitu, perampok makam menggali lonceng tembaga yang rusak dan memicu berita tentang 9 rahasia muncul. Ye Fan terkejut. Ji Ziyue mengangguk dan berkata, sayangnya, ketika kami menemukan perampok makam, dia sudah meninggal secara misterius. Dibunuh untuk menutup mulutnya. Tidak, dia sepertinya telah dikutuk. Makam pembudidaya kuno seringkali memiliki seni jahat semacam ini. Ji Ziyue menjawab. Toko senjata kuno tidak bisa menyimpan rahasia ini. Berita itu menyebar dengan cepat. Banyak orang menyimpulkan perkiraan lokasi dari catatan samar-samar pada lonceng tembaga. Seharusnya di kota Li. Ye Fan menatap Duan De dengan ekspresi tidak bersahabat dan berkata, berita ini akan segera menyebar. Apa kamu tidak malu menjualnya kepadaku seharga 10.000 kilogram sumber asal? Wajah Duan De memerah dan dia berkata, ketika berita itu menyebar, itu akan kehilangan nilainya. Sekarang, ini semua tentang kata awal. Semakin awal kita tahu, semakin baik. Menurut pendapat saya, ini bernilai 10.000 kilogram sumber asal. Kamu benar-benar tahu cara berbicara omong kosong. Ye Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi padanya. Taois Duan, jejak kakimu ada di seluruh dunia. Aku ingin tahu apakah ada petunjuk lain yang bisa kita temukan. Bagaimana kalau kita bekerja sama?
Yao Xi berkata sambil tersenyum. Aku takut kita akan dibunuh oleh tanah sucimu di saat-saat terakhir. Duan De terkekeh. Bagaimana bisa? Saya hanya berbicara tentang beberapa dari kita. Pasukan di belakang kita belum tiba. Yao Xi tersenyum seperti bunga. Aku punya beberapa petunjuk dalam hatiku. Aku memang butuh beberapa pembantu. Wajah gemuk Duan De menunjukkan bahwa dia tergoda. Kakak Hao Yue, bagaimana menurutmu? Yao Xi bertanya pada Ji Hao Yue. Raja ilahi masa depan dari keluarga Ji tidak terlalu menyukai Duan De. Namun, dia tahu bahwa Taois gemuk ini sangat misterius dan memiliki beberapa metode khusus. Dia tidak akan rugi jika dia bekerja sama dengannya. Baiklah. Ji Hao Yue mengangguk. Ji Ziyue mengerutkan hidungnya dan berkata, Taois Duan, petunjuk apa yang kamu miliki? Aku tahu. Dahulu kala, karakter yang tak tertandingi datang ke kota Li untuk mencari 9 rahasia. Saya tahu 1 atau 2 hal tentang rute yang dia ambil. Kamu bahkan tahu keberadaan karakter yang tak tertandingi. Ji Ziyue tidak mempercayainya. Ini adalah catatan yang saya temukan di sebuah buku kuno. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu, itu pasti sesuatu yang sudah lama sekali. Yao Xi terkejut. Duan De mengangguk dan berkata, ya, sudah lama sekali. Ini membuktikan bahwa kota Li pasti memiliki salah satu dari 9 rahasia. Sayangnya, itu telah hilang selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar terkubur di bawah tanah. Bahkan karakter yang tak tertandingi itu tidak menemukan 9 rahasia. Jadi bagaimana jika Anda tahu petunjuknya? Ye Fan bertanya. Dia tidak pergi dengan tangan kosong. Dia meninggalkan beberapa petunjuk yang sangat berharga. Duan De terkekeh dan menjawab. Siapa karakter tak tertandingi yang kamu bicarakan? Ji Hao Yue mengerutkan kening. Raja ilahi masa depan dari keluarga Ji. Anda selalu tidak percaya padaku. Baiklah, aku akan memberitahumu. Dia adalah Gai Zhouyu dari 8.000 tahun yang lalu. Apa? Gai Zhouyu dari prefektur tengah. Semua orang terkejut. Nama ini terlalu terkenal. 8.000 tahun yang lalu, nama Gai Zhouyu mengguncang prefektur tengah dan bahkan menyebar ke timur tandus. Dia tak terkalahkan. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa dia mungkin akan menjadi kaisar agung. Di tahun-tahun terakhirnya, dia datang ke Baren Timur. Saya pikir dia kemungkinan besar dimakamkan di sini, jawab Duan De. Taois Duan, apakah kamu menggali makam Gai Zhouyu? Kami berpikir terlalu buruk tentang saya. Apakah saya orang seperti itu? Mengapa saya menggali makam seseorang tanpa alasan? Selain itu, tidak ada yang tahu di mana Gai Zhouyu meninggal. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Mari kita temukan 9 rahasia, kata Ji Hao Yue dengan suara yang dalam. Menurut catatan yang ditemukan Duan De, Gai Zhouyu memang pernah ke sini dan meninggalkan petunjuk berharga. 15.000 tahun yang lalu, dulu ada sebuah keluarga kuno di Lizhu. Mereka sangat misterius dan sangat tertutup. Mereka dicurigai telah mengembangkan 9 rahasia. Seiring berjalannya waktu, keluarga kuno ini telah menghilang dalam sejarah. Ada banyak makam kuno di luar kota Li. Kita tidak perlu menggalinya satu per satu. Kita hanya perlu menemukan makam keluarga kuno itu. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Ketika mereka meninggalkan kota Li, mereka melihat banyak pembudidaya datang ke kota Li. Ye Fan pertama kali melihat Wu Zongtian, Jiang Huairen, para bandit, dan Li Heishui. Kemudian, dia melihat Raja Peng kecil. Orang ini juga ada di sini. Jangan bilang dia di sini untuk membunuh Yao Guang dan Ji Hao Yue. Dia tahu betapa menakutkannya Raja Peng kecil. Di pinggiran kota Li, ada banyak orang di makam. Yao Xi segera mengerutkan kening. Duan De berkata, tidak apa-apa. Dalam 15.000 tahun terakhir, kota Li telah mengubah lokasinya beberapa kali. Ada banyak tempat di makam yang tidak dapat mereka temukan.